Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai rencana amandemen UUD atau Undang-Undang Dasar 1945 untuk yang kelima kalinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Lukman Hakim. Sebelum masuk ke dalam inti videonya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Hafiz Bidalha dengan nomor induk mahasiswa 2150 80 500 11 3015 dari kelas Aquakultur KA Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Selamat menyaksikan. Kalimat amandemen, khususnya pada Undang-Undang Dasar 1945, mungkin sudah tak terdengar asing lagi di telinga kita semua. Undang-Undang Dasar 1945 sudah diamandemen sebanyak 4 kali, diantaranya pada tahun 1999, 2000, 2001, dan yang terakhir terjadi pada tahun 2002. Dan sekarang muncul kembali nih rencana amandemen UUD 1945 untuk yang kelima kalinya. Sebelumnya, apakah kalian sudah tahu tujuan amandemen UUD 1945 itu untuk apa? Jika belum, tujuannya adalah untuk mengubah atau memperbarui redaksi dan substansi konstitusi, baik itu hanya sebagian maupun secara keseluruhan, agar sesuai dengan kondisi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta kondisi pertahanan dan keamanan bangsa sesuai pada zamannya. Ketua MPR RI Bambang Susatyo menyinggung wacana amandemen Undang-Undang Dasar 45 dalam pidatonya di sidang tahunan bersama 16 Agustus 2021. Bambang memastikan perubahan dalam UUD 45 akan dilakukan secara terbatas atau hanya beberapa pasal saja. Salah satunya menambah wewenang MPR untuk menetapkan pokok-pokok haluan negara. Mengenai amandemen UUD kelima, banyak yang sejalan mengenai hal ini, namun banyak juga pihak yang menentangnya. Dan menurut pandangan pribadi saya sendiri kurang setuju atau kontra terhadap rencana amandemen ini. Mengapa? Karena masih terlalu kurangnya pemahaman masyarakat dan sedikitnya sosialisasi pemerintah kepada rakyatnya mengenai amandemen ini. Amandemen ini untuk apa dan amandemen itu apa? Menurut saya, para masyarakat masih belum mengetahui tujuan dan juga fungsi dari amandemen ini. Sehingga diperlukan peran lebih dari pemerintah untuk bisa menjelaskan kepada rakyatnya tentang apa yang terjadi jika UUD itu diamandemen. Segala permasalahan yang belum tuntas dan banyak yang terjadi di negeri ini juga membuat sebagian masyarakat menjadi kontra terhadap beberapa keputusan pemerintah yang dinilai lebih merugikan daripada mensejahterakan rakyatnya. Jika ditambah lagi dengan rencana amandemen ini yang terrealisasi, bukan tidak mungkin akan kembali terjadi demo besar seperti halnya pada demo Omnibus Law dan juga demo-demo sejenisnya. Karena keputusan amandemen UUD ini lebih merujuk kepada wewenang MPR yang bisa memperpanjang masa jabatan presiden, yang tentu saja bukan sedikit warga Indonesia yang menentang akan hal itu. Ditambah lagi dengan situasi Indonesia yang masih dilanda pandemi seperti ini, menurut saya bukanlah pilihan bijak bagi pemerintah untuk melakukan amandemen untuk sekarang. Membereskan masalah yang ada terlebih dahulu, kemudian merubahnya, baru kita memulai hal yang baru seperti itu. Alasan yang kedua yaitu menurut pandangan saya lagi, karena jika UUD terlalu banyak diubah, itu akan mempengaruhi keaslian dari Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Karena Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat atau yang sudah diamandemen 4 kali
itu masih bisa berlaku menurut saya di era zaman sekarang. Ya, terima kasih. Pendapat saya mengenai rencana amandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kesalahan kata yang telah saya ucapkan. Terima kasih jika masih mengikuti kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.